kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah, dan untuk guru-guru kita serta mu'alif kitab Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Ibn Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Saleh bin Hasan Hamid, Bib Bakar Gresik, Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Tasrif bin Lisan, Syekh Bakar Musalim, Rabbi Ruhina bi Hamid Akib, Syekh Bakar Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Tasrif bin Lisan, Jami' abaina mahatina jaddatina Jamil Aulia fi hadal balad, Jamil Masyahidul Jihad, an yaghfir lana ya Jamil Radil Mardin wal Adil Mahdin, narsabit qulubana wa lastana dzikrihi Muhammad bati waslahul hawat wa bil amal wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq, luruskan dan ratakan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan, jangan terlalu jauh antara saf yang satu dengan saf yang kedua. Kenapa Nabi besar Muhammad memerintahkan kita untuk rusu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf-saf kalian? Karena liyakuna taqarabal asbah sababan litaqarubil arwah wa ta'alufiha. Dengan berdekatannya jasad, ya, berdekatan, berdempetan, lurus nih jasad kita, ya, kaki badan dengan badan berdempetan, berdekatan, maka diharapkan litaqarubil arwahi wa ta'alufiha, roh-roh kita juga dekat dan saling cinta. Jadi ini merapatkan dan meluruskan saf, ini membuat kita saling cinta dan saling sayang. Karena ini semua persatuan kaum muslimin, ya, yang mana di masjid itu perkumpulan semua umat Islam, yang kaya dan yang miskin, pejabat dan rakyat, yang berilmu dan yang awam, semua berkumpul jadi satu, dari suku manapun, dari daerah manapun, ya, kemudian pendidikannya apapun, berkumpul menjadi satu. Maka dari itu hendaknya luruskan dan rapatkan shaf, karena dengan lurus dan rapatnya shaf membuat hati-hati kita menjadi satu. Ya, ada kesel, ada dengki, ya, ada iri, ada dendam, itu semua dengan rapat itu akan hilang semua. Yang ada timbul rasa cinta, rasa sayang. Fala yaqdiru syaitanu ala an yuwaswisa lahum, dan setan nggak bisa membisikkan, membuat was-was di hati-hati orang yang shafnya rapat. Ya, ini alhamdulillah sejadah kita ini sejadah yang seperti ini modelnya. Terkadang ada sejadah yang modelnya satu-satu. Ya, ini kadang nggak paham ketika ada yang rapat disuruh minggir, sonoan jauhan. Ya, seakan-akan tuh gambar bentuk shaf itu satu orang buat satu, ya. Padahal apa? Semua diharuskan untuk rapat dan lurus. Ini tapi tetap aja udah ada garisnya, terkadang nih kakinya mundur di belakang. Ada kayak begitu. Nah, kalau begitu dorong, ingetin, Mas, majuan. Kenapa? Karena dengan satu orang nanti kacau semua nih. Ya, dia mundur di sini. Yang di belakang nggak kebagian tempat sujud, mundur juga dia, terus mundur, kan jadi kacau. Makanya ketika imam sebelum takbir hendaknya luruskan dulu, ya, rapikan semua, udah lurus, udah rapat, baru mulai sholat. Wahadu bil a'naq, luruskan pundak-pundak kalian. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i disahihkan oleh
Ibnu Hibban. Al-makna al-ijmali, makna secara global, al-musalluna baina yadayillahi ta'ala fi salatihim. Orang yang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat mereka. Jadi ketika kita sholat, kita sedang menghadap, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholah diambil dari kata silah, hubungan. Jadi orang yang sholat, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tapi orang yang tidak sholat berarti hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila seseorang ada masalah ini, masalah itu, ya nggak beres-beres, maka perbaiki sholatnya. Ya, insya Allah sholat kita beres, maka semua permasalahan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musallun baina yadillahi ta'ala. Ya, orang yang sholat itu berada di hadapan Allah. Ini sempat rame. Ya, ada seorang habib yang dalam ceramahnya berkata, nih Habib Fulan itu mi'raj dalam sehari 70 kali. Ya, kemudian rame. Ya, ini rame di di Facebook, di YouTube, ya, di mana-mana rame. Masa ada Habib mi'raj 70 kali, sedangkan Nabi besar Muhammad SAW itu Isra wal Mi'raj itu seumur hidup hanya sekali. Nah, ini orang nggak paham. Ya biasa, kalau udah di dunia maya itu ya semua berlagak seperti ulama, sampai kiai dan habib pun disalah-salahin. Ya padahal dia nggak pernah belajar, bahkan sholat juga tidak kali mungkin. Ya, tapi bagi orang yang belajar, hal-hal seperti ini nggak aneh. Ya, tadi disebutkan al-musallun baina yadayillahi ta'ala fi salatihim. Orang yang sholat itu berada di hadapan Allah. Dan juga sering saya sampaikan, as-shalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi apabila kita sholat nih, ya hati kita khusyuk hadir, berarti apa? Hati kita sedang mi'raj. Ya, ruh kita mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setiap orang itu khusyuk sholatnya, berarti hatinya, ruhnya sedang mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bedanya, ya Nabi besar Muhammad SAW itu mi'raj dengan ruh dan jasad. Ya, mi'rajnya dengan ruh dan jasad. Ya, tapi kalau kita, ya umat Nabi besar Muhammad SAW, ya bukan jasad kita tetap di bumi, tapi hatinya, ya ruhnya, rohaninya yang mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa dipahami apa tidak nih? Ya, jadi siapa aja bisa mi'raj. Memang sholat itu mi'rajul mu'min. As-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, perjumpaan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita membaca at-tahiyat, apa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini kan dialog. Ini at-tahiyat, dialog antara Nabi dan Allah. Ketika Nabi besar Muhammad Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad berjumpa dengan Allah, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, keberkahan, kebaikan hanya milik Allah, dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan untuk engkau wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad udah berada di tempat yang sangat mulia, udah berada di tempat yang sangat bagus. Tapi meskipun sedang enak-enaknya, nggak lupa sama kita. Ya, Nabi ingat sama kita semua. Ya Allah, itu keselamatan, itu rahmat, itu keberkahan jangan hanya untuk aku saja, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan itu juga bagi kami, ya, bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul
Rasulullah. Dan itu nggak membuat iman kita cacat, enggak. Ya, itu nggak membuat iman kita cacat. Sholat itu ibadah khusus hanya untuk Allah. Tapi dalam sholat kita disuruh nyebut nama Nabi, disuruh nyebut orang-orang soleh. Ya, apa tuh pelajarannya? Pelajarannya untuk ngingetin kita cara terima kasih. Ya, ini kita nggak bakal kenal Allah tanpa Nabi besar Muhammad. Ya. Dan kita nggak bakal kenal Nabi tanpa orang-orang soleh. Makanya kita ucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini kalau kita nggak nyebut, sah nggak sholat kita? Enggak. Jadi sholat itu ibadah hanya khusus untuk Allah. Nyebut Nabi, nyebut orang soleh, nggak syirik, bayangin. Ya, makanya disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sama sekali nggak membuat cacat, nggak. Ya, justru kita nggak tahu terima kasih kalau kita nggak ingat Nabi dan nggak ingat orang-orang soleh. Makanya orang yang salat, insya Allah nggak mungkin dia lebih mengidolakan pejabat melebihi ulama dan para habaib, nggak mungkin. Nggak mungkin dia mengidolakan pejabat melebihi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua ini kalau udah penyoblosan punya jagoan masing-masing. Tapi tetap ahlus sholah nggak mungkin. Ya, dia lebih mengidolakan pejabat melebihi orang-orang soleh. Ya, para ulama, para habaib, ya, dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin itu. Jadi orang yang sholat nggak mungkin lebih mengidolakan artis dibanding orang-orang soleh. Jadi orang yang sholat ahlus sholat nggak mungkin mengidolakan penyanyi melebihi orang-orang soleh, nggak mungkin. Jadi orang yang ahlus sholat pasti idolanya yang diikuti adalah orang-orang soleh. Ya, karena sekarang ini lagi rame. Ya, lebih mengutamakan penyanyi dibanding orang-orang soleh. Ini ngawur jadinya. Ya, ini ngawur. Kalau udah urusan agama, kita harus ikut ulama dan orang-orang soleh. La tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Ini kalau lagi rame, ini A, ini B, mana yang kita ikutin? Lihat mayoritas ulama kemana? Ya, mayoritas ulama, mayoritas pimpinan-pimpinan pesantren kemana? Mayoritas itu. Ya, mayoritas habaib kemana? Yang mayoritas kita ikuti. Yang minoritas, yang sedikit pasti itu salah. Kenapa? Karena kitab umat Nabi besar Muhammad udah dijamin oleh Nabi paling banyak mayoritas itu dalam kebenaran. Ya. Sufufuhum kasufufil mujahidin. Ya. Saf salat seperti safnya orang yang jihad. Wassalatu qurbatun wa jihad. Salat itu adalah kurbah, bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah, wa jihad, dan juga jihad. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Ini kalau kita nurutin hawa nafsu, ya, maghrib begini, ya kita nggak di masjid. Di mana Pak? Di rumah. Ngapain? Ngopi, rokok, nyantai. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi apa? Nih Bapak semua di sini jihad, ngelawan hawa nafsu. Makanya sholat itu qurbatun wa jihad, itu pendekatan diri kepada Allah dan juga jihad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaidun mahirun, itu pimpinan yang sangat pintar, yang sangat hebat. Ya, panglima yang sangat hebat siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamun nasihun, dan imam yang sangat pandai dalam menasihati. Ya'muruhum birassi sufufihim wa musawatiha, yang mana Nabi besar Muhammad mengajarkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf, wasaddil khalal fiha, dan menutup yang kosong. Ini kalau ada yang kosong jangan didemin. Ya, shaf depan masih kosong, jangan isi shaf kedua, shaf depan dulu penuhi. Ya. Shaf 2 masih kosong, jangan isi shaf 3. Ya, shaf 2 dulu penuhin, baru nanti kalau nggak muat bikin shaf yang di belakang. Seandainya ada shaf di depan kosong, kita diemin, ya, maka yang di belakang itu kehilangan fadilatul jamaah.
Memang dia sholat jamaah, tapi fadilah jamaahnya nggak ada. Seakan-akan dia sholat sendiri. Jadi perhatikan tuh, ya, bikin shop dari tengah, jangan dari pojok-pojok dulu, tengah dulu. Tengah penuh, ya, baru terbikin yang di belakang. Kalau di depan ada yang kosong, yang di belakang tuh maju. Ya, bagaimana cara majunya? 1, 2 berhenti. Ya, 1, 2 berhenti, jangan 3 kali berturut-turut. Ini kalau main maju 1, 2, 3, nah itu batal. Ya, jadi majunya apa? Langkahnya 1, 2 berhenti. Ya, 1, 2 berhenti. Ya, berhenti dulu. Kalau berhenti nanti hitungannya 1 lagi. Berhenti durasinya itu selama orang tumakninah. Tumakninah berapa detik? 2 detik ya. 2 detik. Kan tumakninah kan wajibnya di 4 tempat itu. Ya, ketika kita ruku, Allahu Akbar ruku. Jadi dari gerakan berdiri pindah ke ruku itu wajib tumakninah. Apa tumakninah? Diam sebentar. Durasi orang ngucapin subhanallah. Ya, nanti diam sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Dari ruku ke berdiri, ya, ini jangan dari berdiri langsung ke sujud, jangan. Diam sebentar. Diam sebentar selama orang ngucapin subhanallah. Berarti apa? Sekitar 2 detik. Baru nanti sujud. Sujud juga seperti itu. Ya, diam sebentar selama orang ngucapin subhanallah, duduk juga tumakninah. Itu 4 tempat pokoknya. Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, ya, itu wajib tumakninah. Nah, sujud kan 2 kali tuh sujud. Ya, apa tumakninah? Diam sebentar. Ini jangan sampai baru Allah, sami Allah, Allah. Ah, ini nggak ada tumakninahnya nih. Ya, baru sujud udah ngangkat lagi kepala. Udah kayak ayam lagi matok. Nah, ini nggak ada tumakninah. Nah, kalau ada kosong di depan, wasaddil khalal, isi kekosongan itu, maju. Ya, cara maju apa? 1, 2. Kaki kanan dulu, kaki kanan maju, kaki kiri samain. Itu 2 udah. Kaki kanan maju 1, kaki kiri maju lagi 2. Diam sebentar. Masih belum nyampe, maju lagi kanan 1, kaki kiri sejajar lagi 2. Nah udah seperti itu. Ya. Kalau yang di kanan kita kosong atau di kiri kita kosong, pokoknya kan rapat ke kanan. Kita tungguin nih di belakang mau maju apa enggak. Di belakang ternyata nggak maju. Ya udah, kita geser ke kanan. Berharap yang di belakang kita maju ke depan. Ya. Jadi kita rapat terus. Rapat ke tengah. Ya. Li'alla yatamakkanul a'da'u wa humus syayatin minad dukhuli fi furujatis sufuf fayuwaswisu lahum. Ya, jangan sampai memberi kesempatan kepada setan untuk masuk di celah-celah shaf. Fayuwaswisu lahum. Akhirnya setan bisa membuat was-was di hati-hati kita, dibikin was-was dah tuh. Ya, dibikin ingat masalah-masalah kerjaan, dibikin ingat masalah-masalah keluarga, ya, yang tadi lupa jadi ingat semua tuh. Ingatnya kapan? Pas sholat. Ya, makanya lurus dan rapatnya shaf itu bisa mengecilkan, ya, bisa membuat susah setan untuk mengganggu kita. Ya. Wa hada amrun tasahala fihi nasu illa man waffaqahullah. Perkara ini banyak yang meremehkan. Betul apa tidak, Pak? Ya, banyak yang mengabaikan perkara ini. Semua tahu shaf itu harus rapat, harus lurus. Tapi banyak gak yang abai? Banyak yang abai, ya. Di sini kata Nabi, ya, di sini disebut oleh Said Alwi, banyak yang meremehkan. Ya, kecuali orang-orang yang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat taufik hidayah. Amin. Walihada waradat targibu fi taswiyati sufuf wasaddil furaji wal muhadah bil a'naq. Maka itu hadis ini adalah anjuran untuk meluruskan dan merapatkan shaf, ya,
sejajar, pundak dengan pundak. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya, itu Allah sangat cinta dengan orang-orang tuh kalau berperang bikin shaf, ya, lurus, ya, seperti bangunan yang sangat kokoh. Dan Nabi besar Muhammad pernah bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah, inni la arasyaitana, aku pernah melihat setan, yadkhulu, masuk, min khalalis saffi ka'annahul khadafu, ya, itu masuk di tengah-tengah shaf seperti anak kambing hitam, ya, anak kambing hitam yang nggak ada buntutnya. Kan ada kambing tuh yang nggak ada buntutnya tuh. Nah, ini Nabi besar Muhammad tuh pernah ngelihat apa? Ini shafnya nggak rapat, akhirnya apa? Setan masuk di situ tengah-tengah, ya, seperti anak kambing yang hitam yang tidak ada buntutnya. Ngapain? Gangguin orang yang sholat. Yang sholat biar gak khusyuk dalam bacaannya, biar gak khusyuk dalam zikirnya, biar gak khusyuk di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu yang diterima sesuai kadar khusyuk kita. Sholat itu diterima sesuai kadar khusyuk kita. Khusyuknya berapa persen? Ya, segitulah sholat kita diterima. Nah, keistimewaan jamaah, ya, ini jamaah dilihat imamnya khusyuk apa enggak. Oh, imamnya enggak khusyuk, dilihat yang di belakang imam khusyuk apa enggak. Oh, ternyata enggak khusyuk. Macam-macam, ada yang khusyuknya di berdiri, ada yang khusyuknya ketika ruku, ada yang khusyuknya ketika i'tidal saja, ada yang khusyuknya ketika duduk, ada yang khusyuknya ketika sujud. Ya kan macam-macam tuh, ya. So pertama khusyuk ketika berdiri, ketika ruku nggak sujud, nggak khusyuk, yang khusyuk di belakang. Akhirnya apa? Itu digabung semua. Itu semua digabung, akhirnya semua sholatnya dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan sholat berjamaah. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki itu yang di depan. Yang paling buruk adalah yang di belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya shaf wanita akhiruha itu di akhir. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruk adalah di awal. Kenapa kok di awal? Shaf terbaik bagi laki-laki dikarenakan lebih dekat dengan imam. Lebih dekat dengan imam dan dia lebih mendengar bacaan-bacaan imam. Ya, kalau sekarang udah ada speaker. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada speaker. Ya, mau di depan mau di mana, alhamdulillah kita masih terdengar. Tetapi shaf depan kenapa lebih afdol? Karena dekat dengan imam dan juga jauh dari wanita. Karena kalau dekat dengan wanita ini dikhawatirkan nanti akan curi-curi pandang. Tapi ini alhamdulillah, ini posisi kita di Al-Faizin. Ya, ini kita terpisah, ya, terpisah tembok dengan wanita. Kenapa kok shaf yang terakhir kok dianggap shaf yang nggak baik? Kenapa? Karena dekat dengan wanita. Dikhawatirkan nanti akan curi-curi pandang. Demikian juga yang wanita paling buruk apa? Yang di depan. Kenapa? Takut curi-curi pandang kepada laki-laki. Seperti itu. Ya. Baik. Dan wal ahaqqu bis shafil awal, yang paling berhak berada di shaf yang pertama ulul ahlam wan nuha. Itu ulul ahlam yang sudah balik. Ya, yang paling berhak di shaf depan tuh orang-orang yang sudah balik, wan nuha, yang punya pemahaman. Ya, yang punya pemahaman mengenai imam dan makmum. Seandainya imam bacanya salah, dia bisa ngingetin. Ya, seandainya imamnya gerakannya salah, dia bisa ngucapin subhanallah. Karena bahaya juga kalau di belakang nggak paham. Ya, sebagaimana yang sudah-sudah, ketika imamnya lupa untuk tasyahud awal, ya, imamnya sudah terlanjur berdiri. Ya, ini kalau di belakang imam paham, ya, dia subhanallah. Tapi kalau imam sudah terlanjur berdiri, kan dia bakal ikut berdiri ini. Ya, kalau di belakang imamnya ngerti. Yang repot kalau di belakang imamnya nggak ngerti. Imamnya udah terlanjur berdiri, tetap subhanallah, 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 kecot jadinya. Ya, jadi berisik, jadi gaduh. Kalau imamnya duduk, maka sholatnya jadi
batal. Makanya afdolnya itu ulul ahlam wan nuha. Terus bagaimana apabila anak kecil ada yang maju, ada anak kecil udah tamyiz, ya, dia ngisi saf pertama, bagaimana, diusir atau tidak? Kan paling afdolnya itu orang-orang dewasa di depan, anak-anak kecil di belakang. Nah itu bagaimana kalau ada anak kecil udah duluan di depan, maka dia lebih berhak. Ya, jadi nggak ada tempat-tempat istimewa. Siapa yang datang lebih awal ya di depan, yang datang terakhir ya di belakang, meskipun itu presiden, meskipun itu jenderal, dia baru datang ya di belakang. Ya, meskipun itu bocah ada di depan, silahkan di depan. Tapi pas belakang imam ini harus apa? Orang dewasa wan nuha yang punya pemahaman. Agar apa? Agar bisa mengingatkan imam kalau salah. Tapi kalau di kanan di kiri ya ternyata anak kecil udah maju duluan, jangan diusir. Ya, ini kadang ada 1-2 biarin. Yang penting pastikan dia nggak bercanda. Ya kalau kita usir, akhirnya apa? Di belakang kumpul sama-sama anak-anak kecilnya, wah ini kacau. Jadi jadi bercanda, jadi ribut. Ya, jadi anak kecil bagaimana? Memutus sop apa tidak? Terkadang ada yang salah paham. Anak kecil jangan di sini. Kenapa? Mutus sop nanti. Ini sopnya nggak dianggap, nggak, tetap dianggap. Ya, tetap dianggap. Dia datang lebih awal, dia lebih berhak. Kita nggak berhak untuk ngusir dia. Yang penting pastikan jangan sampai mereka bercanda. Ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Pada suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi besar Muhammad. Fakumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Ya, ini Nabi sholat tahajud. Ya, ini sholat tengah malam. Ini Abdullah bin Abbas ikut jadi makmumnya, sholat di bagian kiri. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, kemudian kepalaku dipegang oleh Nabi. Ya, kepalaku dipegang min warai, faja'alani an yaminihi. Kemudian apa? Dipindahkan apa? Di sebelah kanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, karena sahabatul kiram ridwanullahi alaihim ajma'in yahrusuna ala ma'rifati ahwali rasul. Itu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad itu sangat semangat. Yahrusun, haris itu artinya apa? Semangat, artinya rakus. Tapi rakus ini bukan konotasi buruk, bukan ya, tapi ini rakus, semangat tinggi. Ini para sahabat Nabi besar Muhammad yahrusuna, punya semangat tinggi. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mencari tahu keadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwalihi, ucapan-ucapan Nabi, keadaan Nabi, pekerjaan Nabi itu dicari tahu. Untuk apa? Lita'assi bihi, untuk diikuti. Wa hadza Abdullah bin Abbas. Nah, ini Abdullah bin Abbas, ini saat itu masih kecil. Yabitu inda khalati Maimunah. Dia nginep di rumah bibinya. Siapa? Maimunah. Jadi istri Nabi Sayyidah Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Ya, lagi pula ini Abdullah bin Abbas termasuk sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sama-sama kena, dari Nabi kena sepupu, ya, sama istri Nabi Maimunah jatuhnya ponakan. Ya. Fi lailatin naubatiha, ya. Jadi ketika satu malam Nabi besar Muhammad lagi nginep di rumah Maimunah, itu Abdullah bin Abbas ikut nginep. Ya, Abdullah bin Abbas yang masih kecil ikut nginep. Ngapain? Lian kula kaifata tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam. Pengen tahu bagaimana cara tahajudnya Nabi. Pengen tahu bagaimana keadaan Nabi kalau di tengah malam. Wal ya'rifa hayatahul manziliyah, dan pengen tahu apa saja yang dikerjain Nabi di rumah. Ya, Nabi ini kalau tengah malam ngapain sih? Terus di rumah kegiatannya apa? Kebiasaannya apa? Pengen diikuti oleh Abdullah bin Abbas.
litakuna darsan mahsusan tastafida minhul ummah, ya, untuk dijadikan pelajaran. Ini nanti dia pengen tahu bagaimana perbuatan Nabi di rumah, apa saja yang dibaca, apa saja yang dikerjakan. Ya, nanti dia bakal mengikuti dan juga akan disebarkan kepada umat agar umat juga bisa mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yanbaghi an yakuna fi baitihi, dan mencari tahu juga bagaimana sebagusnya seseorang di rumahnya, ma'a ahlihi, bersama keluarganya, wa ibadatihi li rabbih fi khalwatihi, dan juga dia pengen tahu bagaimana ibadah Nabi, ya, ketika di dalam rumah, ketika hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini itu kalau kita berjamaah, ya, cuman satu doang, jangan di sebelah kiri imam, tapi di sebelah kanan imam. Ya, tadi nih Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri, langsung diambil, dipegang palanya, dipindahin ke sebelah kanan, ya. Dan bergerak ini tidak batal sholat selama gerakannya bukan 3 kali berturut-turut, ya, dipindahin ke sebelah kanan. Kemudian di sini juga hukumnya, ya, jawazu mabiti sobi al mumayyiz inda maharimihi ma'az zawji, boleh hukumnya anak kecil. Anak kecil nginep di rumah bibinya boleh apa tidak? Boleh. Ya, dengan syarat ada suaminya. Selama di situ ada suaminya, ya, anak kecil nginep di rumah bibinya hukumnya boleh. Selanjutnya istihbabu qiyamil lail, sunnah hukumnya bangun malam, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masru'iyatul jamaah fi sholatin nafilah, dan dibolehkan juga salat sunnah berjamaah, boleh. Ya, tahajud jamaah boleh, witir jamaah boleh, ya. Hanya saja nanti yang dianjurkan, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu sholatul id, idul fitri, idul adha. Kemudian apalagi sholat gerhana, ya, itu dianjurkan untuk berjamaah. Adapun sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, ya, itu dianjurkannya sendiri-sendiri. Tapi kalau mau berjamaah boleh hukumnya, nggak dilarang. Ya, adapun di sekolah-sekolah tuh kadang di sekolah sholat duha bersama, ya, itu buat pelajaran. Ya, sebetulnya duha itu tetap niat sendiri-sendiri. Ya, guru di depan jadi imam, itu sebetulnya bukan jadi imam, tapi apa? Ngajarin bagaimana tata cara sholat. Sebagaimana di sini dengan guru kita Ustadz Ismunandar, ya, kalau sedang sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tasbih tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau ada yang mau berjamaah dilarang nggak? Nggak dilarang. Tapi tetap kita sholat sendiri-sendiri. Ya, Ustadz Sunandar sholat sendiri niat, jamaah juga niat sholat sendiri. Hanya saja beliau agak mengeraskan suaranya untuk apa? Pelajaran bagi kita semua. Makanya ketika beliau baca Fatihah amin, nggak usah amin. Ya, masing-masing baca Fatihah masing-masing. Kemudian sah apa tidak sholat di sebelah kiri imam? Sah. Bicara sah, tetap sah. Tapi afdolnya kalau sendiri di sebelah kanan. Nanti kalau ada jamaah lagi baru di sebelah kiri. Nah, seperti itu nih. Jadi posisinya begini, imam sendiri, ada jamaah kanan, ada jamaah lagi kiri. Nah, ini kanan kiri. Yang maju siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang mundur sebetulnya. Imamnya yang maju. Imamnya maju, nanti makmumnya ini rapat. Jelas apa tidak nih? Ini kalau memungkinkan imam maju. Imamnya memungkinkan maju, imam yang maju. Tapi terkadang posisinya imam nggak bisa maju. Kenapa? Tiang atau tembok atau di depannya udah ada jamaah yang sedang duduk. Maka makmumnya yang mundur. Makmum, ya, ditowel makmum biar mundur, ya, mundur rapat. Jadi kalau aslinya bagaimana aslinya? Aslinya kalau ada jamaah satu nih, satu ada, ya udah langsung ikut sebelah kiri. Ya, aslinya bukan nowel yang makmum biar mundur, enggak. Dia sholat langsung di sebelah kiri. Nanti imam yang maju. Tapi kalau imam nggak bisa maju, maka apa? Makmumnya dua-duanya
mundur. Kira-kira jelas apa tidak, Pak? Jelas ya. Dan di sini juga jadi pelajaran, sholat bersama anak kecil sah gak jamaahnya? Sah. Jadi sholat sama anak kecil yang sudah tamyiz, syaratnya yang sudah tamyiz, sudah bisa makan sendiri, sudah minum sendiri, ya sudah bisa cebok sendiri, itu apa? Sah untuk dijadikan berjamaah. Dan juga ya jamaah anak kecil itu tidak memutus shaf. Ya, jadi meskipun anak kecil tiba-tiba ada di shaf depan, ya selama bukan di belakang imam. Selama bukan di belakang imam, ada anak kecil di depan, jangan diusir. Dia lebih berhak. Kenapa? Datang duluan. Baik, mungkinnya ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Fardij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.